Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas materi tentang garis dan sudut. Untuk video pembelajaran yang kedua, yang akan kita pelajari hari ini lebih tepatnya adalah tentang dua buah garis sejajar yang dipotong dengan sebuah garis. Nanti kita lihat sudut-sudut apa aja yang terbentuk dan sama-sama kita pelajari supaya kalian bisa lebih paham. Kita mulai ya. Sekarang kita pelajari tentang sudut yang dibentuk oleh sebuah garis yang memotong dua buah garis sejajar. Di sini misalkan saya punya dua buah garis yang sejajar ditandai dengan warna merah. Saya misalkan yang pertama adalah garis P, yang kedua adalah garis Q. Di sini kondisinya garis P sejajar dengan garis Q. Lalu ada garis L yang memotong garis P dengan garis Q yang masing-masing di salah satu titik. Di sini kita bisa lihat bahwa di garis P dia terbentuk 4 buah sudut. Di garis Q dia terbentuk 4 buah sudut. Di sini kita masing-masing nomerin bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau kalian perhatikan, di sini dia cuma punya dua model sudut. Ada yang sudutnya bentuknya lancip dan ada sudut tumpul. Yang sudut lancip apa aja? Di sini bisa kita data yang sudut lancip itu ada sudut 2, ada sudut 4, ada sudut 6, dan sudut 8. Sudut tumpulnya itu ada sudut 1, sudut 3, sudut 5, dan sudut 7. Nah, nanti kita lihat bagaimana hubungan dari masing-masing sudut yang ada di sini. Yang pertama, kita punya sudut sehadap. Sudut sehadap itu besar sudutnya sama. Apa yang dimaksud dengan sudut sehadap? Yaitu sudut yang memiliki hadapan yang sama. Jadi, kita misalkan kalau di sini adalah sudut 2. Sudut 2 dia menghadap ke arah sana. Ya, berarti yang sehadap dengan sudut 2 itu adalah sudut 6. Dia punya arah hadap sudut yang sama. Itu yang pertama. Dan sudah dipastikan bahwa karena yang sudut sehadap itu besarnya sama, berarti sudut 2 itu sama dengan sudut 6. Itu untuk sudut sehadap. Atau sudut sehadap yang lainnya. Misalkan saya punya sudut 1, dia menghadap ke sini, maka dia akan sehadap dengan sudut 5. Oke, kita bisa sudut 1 dia besarnya sama dengan sudut 5. Nah, nanti sudut 3 dia besarnya sama dengan sudut 7 karena dia sehadap. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Itu untuk yang pertama, sudut sehadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Sifat dari sudut dalam berseberangan itu juga sama. Besar sudutnya sama. Nah, misalkan kita lihat lagi untuk sudut dalam berseberangan. Kalau sudut dalam berseberangan artinya kita fokus kepada sudut yang ada di dalam sini. Nah, ini adalah sudut dalam. Berarti nanti sudut dalam berseberangan cuma sekitar antara sudut 3, 4, 5, dan 6. Sudut dalam berseberangan itu dia bisa ditandai dengan sudut yang ada di dalam dan dia saling berseberangan. Yaitu sudut 6 dengan sudut 4. Berseberangan kanan kiri. Ya, berarti sudut 6 itu sama dengan sudut 4 atau sudut 3 sama dengan sudut 5 untuk sudut tumpul dan sudut lancipnya. Oke, yang berikutnya
itu adalah sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan, dia juga besar sudutnya sama. Sekarang kalau misalkan kita sudut luar berseberangan, artinya kita fokus kepada sudut yang ada di luar. Berseberangan itu juga artinya dia kanan dan kiri. Misalkan sudut yang 7, dia ada di luar, dia berseberangan dengan yang mana? Dengan yang 1. Ya, berarti sudut 7 itu besarnya sama dengan sudut 1. Atau sudut luar yang lain adalah sudut 8, dia berseberangan dengan sudut 2. Karena dia sama-sama lancip, jadi besar sudutnya sama. Sudut 7 dengan sudut 1, dia luar berseberangan untuk sudut tumpulnya. Oke, yang berikutnya sudut dalam sepihak. Nah, kalau untuk sudut dalam sepihak, ini dia tetap berbicara dengan sudut yang ada di dalam, tapi dia sepihak. Ini sudut di dalam, tapi berseberangan. Berarti kalau dia sepihak, berarti berada pada posisi yang sama. Sudut dalam, kita berbicara lagi tentang sudut yang ada di dalam. Kalau sepihak, berarti dia berada di sisi yang sama. Artinya, sudut 3 sama sudut 6 ini disebut dalam sepihak. Oke, nah untuk sudut 3 dan sudut 6, karena dia dalam sepihak, berarti jumlah sudutnya 180. Artinya sudut 3 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Atau yang lainnya adalah sudut 4 dengan sudut 5. Sudut 4 ditambah sudut 5 itu sama dengan 180 derajat. Ini untuk sudut dalam sepihak. Berikutnya satu lagi tentang sudut luar sepihak. Kalau sudut luar sepihak hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu artinya sudutnya ada di luar dan dia berada di pihak yang sama. Sudutnya ada di luar dan berada di sisi yang sama. Berarti sudut 2 ditambah sudut 7 itu sama dengan 180 derajat. Atau sudut 1 dengan sudut 8 ditambah sudut 8 itu sama dengan 180 derajat. Jadi sebenarnya kalian bisa ngapalin dari nama-namanya. Artinya kalau sudut sehadap berarti dia sudut yang menghadap arah yang sama. Sudut dalam berseberangan artinya berarti dia berbicara tentang sudut yang letaknya ada di dalam dari dua buah garis sejajar dan dia saling berseberangan. Kalau sudut luar berarti dia sudut berbicara yang ada di luar garis sejajarnya. Kalau sudut dalam sepihak, berarti dia sudut dalam dan berada di sisi yang sama. Kalau sudut luar sepihak adalah sudut yang ada di luar dan ada di sisi yang sama. Untuk sehadap dalam berseberangan dan luar berseberangan, dia punya besar sudutnya sama. Sedangkan kalau untuk sudut sepihak, dia jumlah sudutnya 180 derajat. Oke. Saya harap kalian bisa paham dengan penjelasan yang singkat ini. Nanti kita lanjut ke contoh soalnya supaya kalian bisa lebih mengerti. Contoh soal yang pertama, di sini kita bisa perhatikan gambar. Saya punya dua buah garis sejajar, yaitu garis M dan N yang saling sejajar dan dipotong oleh sebuah garis P, di mana ada sudut-sudut hancipnya, ada X dan Z, sudut tumpulnya 150 derajat dan Y. Yang ditanya adalah tentukan masing-masing besar sudut X, Y, dan Z-nya. Oke, X, Y, dan Z-nya. Nah, sekarang kalau misalkan kita perhatikan gambarnya, sudut X dengan sudut X itu ada di sini. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan, kira-kira sudut X sama sudut yang 150 ini hubungannya apa? Gitu. Ya.
kalau misalkan kita lihat, dia membentuk setengah lingkaran. Artinya sudut X dengan yang 150 ini dia saling berpelurus. Ini materi pelajaran kita sebelumnya. Ya, berarti bisa kita tuliskan bahwa X ditambah 150 derajat itu sama dengan 180 derajat. Karena dia berpelurus. Berarti tinggal kita cari berapa besar X-nya. Artinya 180 derajat dikurang 150 derajat. Maka besar sudut X adalah 30 derajat. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, kita cari besar Y-nya. Ya, besar Y di sini sama dengan 150 derajat. Karena apa? Karena Y ini adalah besar sudut dalam berseberangan. Oke. Sama seperti yang sebelumnya bahwa yang namanya sudut dalam berseberangan besarnya sama. Berarti karena Y-nya ini adalah sudut tumpulnya dan dia maka besarnya sama dengan sudut tumpul yang lain yaitu 150 derajat. Oke, nah sekarang untuk Z-nya. Untuk Z-nya berapa Z-nya? Z-nya ini dia bisa pakai dua cara. Dia bisa gunakan sehadap dengan X atau dalam sepihak dengan 150. Berarti kalau misalkan dia gunakan sudut sehadap sama X, berarti Z-nya itu sama dengan 30 derajat. Karena sehadap dengan sudut X. Atau kita gunakan dalam sepihaknya. Berarti Z ditambah 150 sama dengan 180 derajat karena dia sudut dalam sepihak. Kalau sepihak berarti dia jumlahnya 180. Berarti Z sama dengan 180 dikurang 150. Artinya Z sama dengan 30 derajat ya. Jadi mau pakai yang sudut ini sehadap atau dalam sepihak dia memiliki hasil yang sama. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Contoh yang kedua, ini sedikit lebih kompleks. Diketahui P dan Q, ini adalah P-nya. P dan Q adalah dua buah garis yang saling sejajar. Tentukan nilai X dari gambar berikut. Nah, di sini sudut X-nya adalah sudut refleks yang terlihatnya lebih dari 180 derajat. Di sini diketahui sudutnya adalah 45 derajat, yang ini 35 derajat. Bagaimana untuk mencari nilai X-nya? Padahal yang kita punya itu, adakah dia sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, sepihak, atau apa yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan kalian ketemu dengan soal dengan sudut refleks seperti ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah buat garis bantu untuk membagi sudutnya, ya. Sudut X-nya ini berarti dia dibagi dua. Jadi ini adalah sudut yang pertama, ini nanti sudut yang kedua. Berarti nanti kesimpulannya adalah X-nya itu adalah sudut 1 ditambah dengan sudut kedua. Ini adalah kesimpulan yang harus kita cari. Nah, berarti kita cari dulu besar sudut satunya. Kalau misalkan kita perhatikan, sudut 1 dengan sudut yang 45 ini, dia adalah sudut, ini sejajar juga ya. Berarti sejajar ada di dalam, di pihak yang sama. Berarti sudut 1 dengan sudut 45 itu adalah sudut dalam sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Nah, ini tinggal kalian cari. Berarti besar sudut 1 itu sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat. Sudut satunya sama dengan 135 derajat. Ini baru sudut satunya. Nah, sekarang untuk sudut 2-nya. Sudut 2
sudut 2 dengan yang 35 derajat, ini dengan ini juga dalam sepihak. Artinya sudut 2 ditambah dengan 35 derajat itu juga 180. Berarti sudut 2 sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat. Sama dengan 145 derajat. Nah, berarti kalau misalkan kesimpulannya ini kita bisa ambil bahwa X itu adalah sudut 1 ditambah sudut 2 atau sama dengan 135 derajat ditambah 145 derajat. Tinggal kalian jumlahkan berapa hasilnya. Berarti di sini adalah 280 derajat. Itu adalah besar sudut X-nya. Oke, sampai sini kalian pahami baik-baik. Bentuk soal itu bisa bermacam-macam. Paling tidak kalian harus bisa nanti dipilah mana yang harus menggunakan sudut sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, sepihak, dalam sepihak atau luar sepihak. Oke. Terima kasih. Ini untuk video dari materi garis dan sudut yang kedua. Saya harap kalian bisa paham dan bisa dimengerti baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.